jika nomor KPJ kita memiliki dua nomor KPJ tetapi kartunya itu tidak punya dan nomornya kita juga tidak punya atau tidak tahu sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Nah, kali ini saya akan membahas bagaimana cara melakukan penggabungan saldo di mana kita memiliki dua nomor KPJ yang berbeda, bahkan lebih dari masing-masing perusahaan yang berbeda juga. Nah, bagaimana caranya? Tetap tonton video saya sampai habis. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube saya, mohon bantunya untuk mencet tombol merahnya dan jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih. Nah, bagi teman-teman yang merasa memiliki dua atau lebih kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan atau KPJ, nah, teman-teman tidak perlu khawatir karena kita bisa menggabungkan saldo yang ada di masing-masing kartu tersebut. Bagaimana caranya? Tetap tonton video saya. Nah, sebenarnya kenapa bisa kita memiliki dua atau lebih kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan itu? Pasti teman-teman heran kenapa nih kita memiliki dua nomor KPJ padahal kita telah memiliki sebelumnya kita telah memiliki nomor KPJ gitu kan, atau teman-teman bekerja di tempat perusahaan lain. Nah, di sana teman-teman didaftarkan kembali dengan nomor KPJ yang berbeda atau nomor KPJ yang baru. Jadi pada saat pendaftaran nomor kepesertaan teman-teman, HRD dari perusahaan teman-teman yang baru itu langsung saja memasukkan nomor NIK teman-teman dan memasukkan data terbaru teman-teman. Jadi otomatis teman-teman akan memiliki nomor KPJ yang baru. Nah, apakah bisa kita memiliki nomor KPJ di satu perusahaan yang sama? Nah, ini pertanyaannya juga sering beberapa dari teman-teman atau beberapa karyawan yang bekerja di perusahaan saya mengalaminya. Kenapa nih kita kan bekerja di satu perusahaan yang sama, tapi kenapa kita memiliki nomor kepesertaan BPJS yang berbeda? Nah, sebenarnya ini bukan terjadi kesalahan di nomor KPJ-nya. Ini terjadi karena biasanya si karyawan atau dari teman-teman itu melakukan perubahan atau perubahan data kependudukan. Jadi BPJS Ketenagakerjaan itu sistemnya online. Jadi teman-teman harus menanyakan itu kepada HRD teman-teman, apakah kartu teman-teman ada dua atau memang hanya ada satu. Nah, jika kasusnya seperti ini, teman-teman tidak perlu khawatir. Nanti teman-teman akan dibantu oleh pihak ARD atau teman-teman bisa langsung datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan untuk menggabungkan saldo dari teman-teman dari dua kartu atau lebih BPJS Ketenagakerjaan teman-teman. Nah, sama seperti sebelumnya, video saya sebelumnya itu dengan menggunakan formulir penggabungan saldo. Jadi kalau kemarin kita menggunakan formulir koreksi, nah sekarang kita menggunakan formulir penggabungan saldo seperti ini. Nah, sebelum saya memulai untuk membahas tentang penggunaan form dari penggabungan saldo BPJS Ketenagakerjaan ini, saya akan sedikit memberikan informasi atau pengalaman saya yang mengalami kasus seperti ini, tapi bukan pada diri saya, tapi pada data karyawan saya. Nah, di sini data karyawan tersebut sebenarnya telah terjadi data kependudukannya telah terjadi perombakan. Jadi yang si karyawan itu memang mengetahui adanya perombakan, tapi tidak mengetahui adanya penambahan atau perubahan kartu dari jam sostek dia. Jadi saya di sini memiliki aplikasi karena di perusahaan kami memiliki aplikasi yang namanya SIPP Online. Itu adalah sebuah website
dari pelaporan peserta online yang dikembangkan sebagai alat bantu perusahaan untuk melakukan pengelolaan data kepesertaan berupa data perusahaan, data tenaga kerja, dan data upah serta data perhitungan iuran secara cepat dan akurat. Nah, di sana saya melihat dan secara berkala karena beberapa karyawan pasti akan ada yang melakukan perubahan data, jadi saya mengecek secara berkala karena saya melihat terdapat ada perbedaan kartu. Sedangkan saya tahu bahwasanya karyawan tersebut baru masuk pada tahun 2017 lalu. Nah, tiba-tiba nomor BPJS-nya berubah menjadi dengan nomor BPJS pada tahun kepesertaannya pada tahun 2012. Nah, saya jelas kaget karena kenapa bisa secara otomatis bisa berubah begitu kan. Jadi saya coba cek kembali, oh berarti si karyawan tersebut pernah melakukan perubahan data kependudukan. Nah, tapi untuk kasus ini yang saya herankan kenapa nomor BPJS-nya malah masuk ke nomor BPJS di tahun 2012, sedangkan nomor tersebut telah dicairkannya waktu dia bekerja di perusahaan lain. Nah, jadi itulah beberapa kendala saya dalam mengelola data tenaga kerja, dan biasanya memang terjadi seperti itu. Nah, jadi solusinya waktu itu saya langsung datang ke kantor BPJS atau menghubungi RO dari tugas BPJS yang RO pembina saya. Nah, di sana juga mereka terheran karena kenapa bisa begini kalau saya langsung mengubah di SIPP nomor BPJS-nya tidak mungkin karena itu bukan wilayah saya, atau juga tidak bisa melalui SIPP begitu kan. Jadi di sana petugas BPJS atau RO pembina saya langsung mencek. Nah, ternyata memang karena jika kita memiliki dua kartu, kita akan langsung digabungkan. Mungkin ada beberapa sistem yang terjadi atau kesalahan sistem, tetapi jika memiliki dua kartu yang berbeda, kita akan digabungkan pada kartu yang pertama kita daftarkan atau yang lebih dulu kita terdaftar di nomor BPJS yang lebih dulu kan. Jadi karyawan saya ini telah didaftarkan atau digabungkan saldonya di nomor BPJS yang terdahulu. Nah, jadi sedikit cerita tadi. Nah, jadi solusinya mungkin dari petugas BPJS atau RO saya menyarankan untuk menggabungkan saldonya walaupun data kepesertaan di tahun 2012 telah dicairkan. Jadi menurut saya jadi teman-teman tidak perlu khawatir jika memang memiliki kesalahan data atau memiliki nomor BPJS yang berbeda. Jadi sebenarnya untuk BPJS Ketenagakerjaan itu memiliki peraturan yang tidak kaku kalau menurut saya. Nah, karena semuanya bisa dilakukan atau dikoreksi dan diperbarui pada petugas atau RO pembina atau langsung kepada HRD teman-teman. Nah, sekarang kita langsung saja masuk pada pembahasan dari formulir penggabungan saldo atau permintaan penggabungan saldo dari petugas ketenagakerjaan. Nah, isi dari formulir ini yang pertama itu nama perusahaan. Nah, dimana teman-teman sedang bekerja aktif di perusahaan A. Nah, teman-teman harus mengisi nama dari perusahaan A untuk menggabungkan saldo karena kita telah memiliki nomor KPJ yang lama pada perusahaan B. Nah, di sini teman-teman harus isi nomor NPP dari perusahaan tersebut atau nanti ini bisa diisi langsung oleh HRD teman-teman. Nah, lanjut yang ketiga yaitu data tenaga kerja. Di sini ada nama tenaga kerja dan tempat tanggal lahir. Dan tempat tanggal lahir ini kenapa penting? Karena untuk nama itu biasanya sangat banyak sekali yang sama, tetapi kalau untuk tanggal lahir itu biasanya menjadi patokan bagi pengecekan data kita. Nah, yang terakhir itu ada nomor KPJ lama, itu teman-teman harus melampirkan fotokopinya, dan nomor KPJ baru.
Dimana nomor KPJ baru ini harus yang aslinya yang teman-teman lampirkan. Kenapa? Karena itu tadi seperti saya cerita tadi, bahwasanya jika kita menggabungkan saldo BPJS ini, kita akan digabungkan pada nomor KPJ yang lama atau nomor KPJ yang lebih dulu didaftarkan. Nah, terakhir itu riwayat pekerjaan. Jadi teman-teman bisa isi jika teman-teman telah memiliki riwayat pekerjaan di berbagai macam perusahaan atau di berbagai perusahaan. Nah, di sini jangan lupa teman-teman minta nama dan stempel dari perusahaan teman-teman. Jadi setelah ini teman-teman stempel, biasanya kalau saya yang langsung mengantar atau memproses ini, karena biasanya itu kan baik tugasnya seorang HRD. Jadi teman-teman tidak perlu sebenarnya langsung ke BPJS Ketenagakerjaan. Tapi jika memang teman-teman maunya semua ini cepat berjalan atau cepat selesai, jadi teman-teman bisa langsung minta nama dan stempel dari perusahaan serta tanda tangan, dan nanti ini kertas ini bisa langsung teman-teman bawa dengan melampirkan fotokopi kartu KPJ lama atau dan KPJ yang baru yang aslinya, langsung dibawa ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Nah, di sini sangat banyak sekali teman-teman yang menanyakan di kolom komentar itu mengenai jika nomor KPJ kita memiliki 2 nomor KPJ tetapi kartunya itu tidak punya dan nomornya kita juga tidak punya atau tidak tahu sama sekali. Tapi kita mengetahui bahwasanya kita telah didaftarkan oleh perusahaan untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nah, bagaimana caranya supaya kita mengetahui nomor ataupun supaya mendapatkan kartu BPJS Ketenagakerjaan ini? Yang pertama, memang ini sebenarnya kita tidak perlu pusing, karena yang pertama, solusi pertama yang saya berikan ini memang cepat sekali direspon, yaitu dengan menghubungi call center 175. Kenapa menyarankan untuk menelpon call center? Karena kita bisa langsung menghubungi petugas customer service yang langsung merespon apa keluhan atau masalah yang kita hadapi dalam karena kita tidak mengetahui nomor KPJ kita. Jadi emang saya sangat menyarankan jika memang sama sekali tidak mengetahui atau tidak mempunyai nomor KPJ ini, teman-teman bisa langsung menghubungi call center 175. Jadi juga ada beberapa cara yang biasanya mungkin ada beberapa orang menggunakan cara ini, yaitu dengan menghubungi atau men-inbox akun dari BPJS Ketenagakerjaan di Facebook. Jadi melalui Facebook teman-teman bisa langsung inbox itu di akun BPJS Ketenagakerjaan. Nah, di sana teman-teman bisa langsung mengirimkan masalah apa yang teman-teman hadapi dalam seputar BPJS Ketenagakerjaan. Nah, mungkin itu saja, atau nanti di lain video saya akan membahas bagaimana cara menginbox akun dari BPJS Ketenagakerjaan atau menelpon call center 175. Dan yang paling penting, yang paling terakhir itu cara yang paling terakhir dengan menghubungi datang langsung ke kantor BPJS setempat dengan membawa nomor KTP dan juga surat pengantar dari perusahaan. Nah, mungkin itu saja informasi yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.